Penanya dari Jatirjo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Baik. Penanya Nyi Paisri. Kalau ini jelas ibu-ibu, karena ada Nyi. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini terkait mandi wajib bagi orang yang berpuasa. Kita tahu di tempat kita pun tradisi padusan masih di sejumlah titik kita jumpai. Pertanyaannya, ada dua pendapat tentang waktu pelaksanaan mandi wajib, mandi karena hadas besar atau mandi junub orang yang hendak menunaikan ibadah puasa. 1. Harus mandi sebelum fajar, fajar sitik. 2. Boleh mandi setelah masuk waktu imsak atau bahkan sesudah masuk waktu sholat subuh. Mana yang benar? Mohon penjelasan berdasarkan alasan atau dalil-dalil. Ini penanyanya ini nampaknya ngajinya sudah lama. Kenapa? Karena minta dijawab dengan berdasarkan alasan atau dalil-dalil. Karena kalau orang awam tidak akan berbicara dalil. Baik, jadi pertanyaannya, kalau malamnya junub, mandinya itu sebelum adzan subuh atau boleh jika sudah imsak atau sudah kumandang adzan subuh? Baik, jawabannya apa? Jawaban dari majelis tarjih mengenai persoalan yang saudari tanyakan sudah sangat jelas ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis Rasulullah tersebut adalah qad kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaktasilu wa yasum. Artinya bahwa dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah memasuki waktu fajar di bulan Ramadan, beliau dalam keadaan junub karena berhubungan layaknya suami istri. Lalu kemudian beliau mandi dan beliau melanjutkan puasa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, hadis ini menjelaskan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Kenapa hadis-hadis seperti ini biasanya dari istri Nabi? Karena yang tahu Nabi junub itu istrinya. Jadi yang tahu kalau suami junub siapa? Istrinya. Maka hadisnya pada umumnya dari istri-istri Nabi. Hadis ini menegaskan bahwa pada suatu ketika di bulan Ramadan Rasulullah pernah junub sampai melewati terbit fajar, yakni sudah masuk waktu puasa setelah terbit fajar. Kalau terbit fajar berarti sudah wajib puasa. Adzan sudah berkumandang. Kalau masuknya kumandang adzan subuh kapan? Saat terbit fajar. Kapan mulainya puasa? Saat terbit fajar. Baik. Jadi Nabi pada saat itu terbit fajar, beliau belum mandi. Maka menurut hadis ini, mandi janabat atau mandi wajib boleh dilakukan setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Jadi puasanya tetap sah. Maka kalau ada orang yang junub lalu mandi tetapi mandinya sudah terdengar kumandang adzan, puasanya tetap sah. Ini puasanya tetap sah. Hadis yang mengandung pengertian yang sama dengan sedikit redaksi yang berbeda juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih sama hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu fajar masih dalam keadaan junub. Jadi Rasul ketika masuk waktu fajar masih dalam keadaan junub di bulan Ramadan. Min ahlihi, junub karena berhubungan suami istri. Summa yaktasilu wa yasumu. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Ini sudah dua dalil. Dalilnya banyak, tapi oleh majelis tarjih dikutip berapa? Dua. Maka jelaslah bahwa pelaksanaan mandi wajib atau mandi junub bagi orang yang akan menunaikan ibadah puasa boleh dilakukan setelah masuk waktu puasa atau setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Maka ini Bapak Ibu juga menjadi dalil bagi kita bahwa mandi wajib bukan syarat sahnya puasa. Ini tambahan dari saya ya, di sini tidak disebutkan. Buktinya apa? Buktinya Nabi mandinya sesudah masuk waktu fajar atau sudah mulai berpuasa, atau bahasa lain sudah masuk waktu kumandang adzan. Padahal kalau sudah kumandang adzan, sudah masuk waktunya, boleh makan enggak? Enggak boleh. Boleh minum? Enggak boleh. Kenapa? Karena sudah wajib berpuasa. Tetapi ternyata Nabi mandi padahal fajar sudah terbit, tetapi puasanya tetap sah. Dan isi hadis ini pun sesuai dengan pengertian yang diperoleh dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Jadi halal seorang suami bercampur dengan istri-istrinya. Kenapa disebut istri-istrinya? Karena pada saat itu pada umumnya punya istri lebih dari satu. Tidak sedikit orang yang punya istri lebih dari satu. Kalau sekarang? Ya. Kalau sekarang sedikit yang punya istri lebih dari satu. Ada? Baik. Maka ayat ini memberi pengertian tentang bolehnya berhubungan layaknya suami istri sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Jadi sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Sedang kalau dipahami, ayat ini juga memberikan petunjuk kepada kita tentang kebolehan sampai pagi dalam keadaan junub. Hal ini bisa kita pahami sebab kalau mencampuri istri boleh sampai fajar, maka sudah tentu memasuki waktu fajar kita masih dalam keadaan junub dan barulah setelah itu kita bersuci dengan mandi junub. Demikian ini adalah jawaban dari majelis tarjih. Berarti kesimpulannya jawaban atas pertanyaan ini yang benar adalah boleh mandi junub meskipun sudah masuk waktu subuh, meskipun sudah masuk waktu puasa, puasanya tetap sah. Yang penting junubnya tadi malam loh. Kalau junubnya setelah adzan ya tidak boleh. Jadi yang penting junubnya sebelum masuk waktu fajar. Ya, gimana Pak? Nah, junubnya pas sahur itu masih boleh. Nanti mandinya setelah terbit fajar itu boleh, tidak apa-apa. Puasanya tetap sah. Baik. Dan ini menunjukkan pula bahwa di dalam agama kita puasa itu sebenarnya bukan ibadah yang berat,
karena masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa hubungan suami istri saat malam tiba, saat matahari terbenam sampai terbit fajar.